Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dalam waktu 1 minggu kemudian, setiap pagi akan selalu ditemukan mayat yang digantung di gerbang masuk kota. Hal itu membuat istana menjadi kacau, dan itu membuat dewa kehancuran sangat marah. Bahkan dia sampai tidak ada waktu untuk menikmati para wanita yang diculiknya. Kemudian setiap malam seorang ahli di alam dewa ilahi dikirimnya, tapi setiap paginya tetap saja akan ditemukan hal yang sama. Lebih anehnya lagi adalah, semua orang yang digantung itu berasal dari keluarga San. Keluarga kerajaan itu sendiri ada yang berasal dari beberapa keluarga lain, tapi mayat itu pun tetap didiamkan di gerbang oleh keluarga besar lainnya, dan tidak dipedulikan oleh keluarga mereka sendiri. Hal itu tentu jadi pertanyaan bagi masyarakat, tapi itu membuat marah keluarga kerajaan. Karena semua orang yang berasal dari 4 keluarga lainnya itu adalah mata-mata, yang mereka kirim ke setiap keluarga untuk memantau situasi di sana. Kerugian yang diderita oleh keluarga San sangatlah besar, dan hal itu pun membuat kekuatan dari keluarga San semakin lemah dalam seminggu ini. Di dalam istana pada saat ini, itu telah berkumpul para petinggi keluarga San. Wajah mereka terlihat sangat cemas, dan juga penuh ketakutan. "Raja, bagaimana ini? Jika terus begini, keluarga kita tidak akan bertahan lama," ucap salah satu tetua keluarga San yang ada di sana. "Apakah kalian semua bodoh? Bahkan tidak bisa menemukan pelaku dari semua hal yang terjadi di ibu kota?" Balas dewa kehancuran dengan marah. Semua tetua itu diam, dan tidak ada yang berbicara. Hanya ada satu orang yang terlihat lebih santai dari yang lainnya, dan dia adalah tetua besar dari keluarga San. "Kirimkan lagi ahli di alam dewa ilahi kita, tapi sekarang kirim yang di tingkat tinggi tahap rendah dan juga menengah," ucap tetua agung. Mendengar perkataan tetua agung, dewa kehancuran hanya diam saja, lalu dia duduk kembali dan mengangguk kepada tetua agung tersebut. "Baiklah, karena tetua agung telah berbicara, maka lakukanlah seperti itu," ucap dewa kehancuran dengan santai. Semua tetua yang ada di sana mengangguk setuju. Hal itu memang aneh, karena setahu orang luar, dewa kehancuran adalah yang terkuat di antara orang dari keluarga San. Tapi sekarang hanya karena tetua agung mereka berbicara, semuanya langsung setuju begitu saja. Jadi setelah semua beres, para tetua lain keluar dari dalam aula itu, dan sekarang di dalam aula itu hanya tersisa tetua agung dan dewa kehancuran saja. "Bagaimana dengan ujian di altar itu?" tanya tetua agung dengan suara tenang, tapi terasa mematikan bagi dewa kehancuran. "Hormat tetua agung, semua masih dalam kendali. Tapi setiap aku mengikuti tes di sana, ujiannya semakin sulit di setiap saatnya," balas dewa kehancuran dengan hormat. Tetua agung itu menatap dengan dingin dewa kehancuran, namun anehnya tetua agung itu hanya memakai setengah topeng, dan di tangan kanannya ada sebuah gambar. Apabila Lintian melihat gambar itu, maka dia akan segera mengetahui siapa orang ini. Ingatlah, misi yang diberikan Tuan jangan sampai gagal. Jika kita berhasil dalam menguasai alam kehancuran, maka rencana Tuan satu langkah bisa lebih cepat, ucap tetua agung tersebut dengan nada dingin. "Iya, aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan," balas dewa kehancuran sambil berlutut kepada tetua agung. "Aku percaya padamu. Tetap kirimkan aku wanita, dan juga bawa anak-anak yang memiliki bakat bagus untuk dijadikan pengorbanan untuk hal itu. Jika itu bisa aktif lebih cepat, maka kita bisa menguasai alam ini tanpa perlu ujian di altar itu," ucap tetua agung. "Oke, semuanya masih berjalan seperti yang Anda perintahkan," balas dewa kehancuran. Tetua agung mengangguk setelah berbicara sedikit lebih lama,
dan dia pun menyuruh Dewa Kehancuran pergi dari aula, lalu meninggalkan Tetua Agung sendirian di sana. Siapakah orang yang berani melakukan hal itu? Bahkan mereka berani secara terbuka untuk melawan kami, ucap Tetua Agung. Dia kemudian memandang batu di tangannya yang terlihat seperti darah, lalu senyumnya muncul di wajah Tetua Agung itu. Sebentar lagi akan dimulai, dan tentu rencana Tuan akan berhasil lebih cepat, hehehe. Semua alam kehancuran ini akan jadi pengorbanan untuk tuanku, hahaha, ucap Tetua Agung sambil berdiri, dan kemudian tertawa bangga di dalam aula tersebut. Lalu perlahan-lahan Tetua Agung menjadi ilusi, dan menghilang dari tempat tersebut. Setelah aula itu kosong, dua sosok kecil yang telah bersembunyi di kegelapan sejak tadi, mereka juga menghilang dari sana dengan wajah penuh amarah kepada Tetua Agung dan orang-orang yang di sana tadi. Wush! Kedua sosok itu muncul di tempat lain, tepatnya berada di rumah keluarga San, dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam suatu kamar, itu ada seorang tetua keluarga San yang sedang menikmati banyak wanita di sekitarnya, dan terlihat semua wanita itu diikat di berbagai tempat dalam tempat tidur yang besar. Di tubuh semua wanita itu, hanya wajah mereka yang terlihat cantik dan utuh. Tetapi setelah ke bagian leher ke bawah, itu sudah banyak bekas luka, dan bahkan dari alat kelamin mereka darah terus mengalir. Melihat semua wanita yang sekarat dengan wajah kesakitan, itu pun tidak membuat tetua tersebut berhenti. Dia terus melakukan hal kejam lainnya kepada wanita-wanita itu, seperti menggigit, mengisap, mempermainkan, dan juga memukul mereka dengan keras. Bahkan setelah beberapa menit dipermainkan, ada seorang wanita yang mati karena telah benar-benar terluka parah. Melihat kejadian itu, dua sosok itu terlihat sangat marah. Kemudian mereka langsung muncul di belakang tetua itu, dan memotong alat vital dari tetua itu. Ah! Tetua tersebut berteriak kesakitan. Wush! Crot! Ah! Dua sosok itu secara terbuka memotong setiap bagian tubuh tetua itu. Kedua sosok itu memotong tangan, kaki, telinga, hidung, dan bahkan lidahnya dipotong oleh kedua sosok tersebut. Melihat siksaan dan teriakan yang dihadapi oleh tetua keluarga San itu, ini membuat wanita yang masih hidup di tempat tidur itu sedikit tersenyum. Mereka bahkan berterima kasih kepada dua sosok kecil itu, lalu menutup matanya dan mati di sana dengan penuh ketenangan. Melihat semua wanita yang tidak bisa mereka selamatkan itu, hati salah satu sosok kecil itu sangat sakit. Bahkan dia dengan kejam memberikan sebuah pil aneh dan memasukkannya ke dalam mulut tetua tersebut. Kemudian sosok kecil itu menarik jantungnya keluar tanpa membelah dadanya, dan jantung itu terus berdetak di luar, tapi orang tersebut tetap hidup dan merasakan sakit yang luar biasa. Dua sosok itu membawa semua mayat para wanita itu, dan segera memasukkannya ke dalam sesuatu benda, lalu mereka pergi dan masuk ke setiap kamar para tetua yang ada di aula sebelumnya. Malam itu juga, dua sosok itu dengan wajah marah membunuh hampir semua tetua keluarga San yang berada di aula sebelumnya itu. Kakak, apakah pembantaian kita sudah dimulai? Tanya salah satu sosok kecil itu. Belum, biarkan aku saja yang melakukan ini. Kita harus cepat mengumpulkan beberapa informasi lagi. Lalu untuk semua wanita yang mati dan juga masih hidup ini, mari kita minta kepada kakak untuk menguburkan dan menyembuhkan mereka. Ucap sosok yang mana dia adalah bayi kecil dan juga naga kecil. Naga kecil hanya diam saja dan mengangguk, dan dia juga tahu kalau Lin Tian adalah seorang alkemis master. Bisa dibilang Lin Tianlah satu-satunya orang yang dia percayai untuk hal seperti ini. Keduanya pergi dari kediaman keluarga San, dan seperti biasa di malam itu dengan memasang sebuah formasi, lalu mereka meletakkan semua korban mereka di depan gerbang.
Semuanya digantung di sana, dan terlihat beberapa dari mereka ada yang masih hidup tapi sudah gila, dan juga yang tidak bisa berbicara. Semua bagian tubuh yang telah dipotong oleh keduanya, itu juga digantung di sebelah mereka. Setelah selesai, dengan cepat mereka menghilang, dan formasi itu akan tetap seperti itu sampai keesokan harinya. Saat orang-orang sudah ramai di jalanan, formasi itu menghilang dan orang-orang akan melihat beberapa sosok yang telah mati menyedihkan. Melihat korban yang tewas seperti itu, banyak yang membuat sebagian dari orang-orang di sana muntah, ketika melihat sosok mayat yang digantung itu. Bahkan para penjaga dan beberapa ahli sekalipun, mereka tidak berani menyentuh semua mayat dan bagian tubuh mereka tersebut. "Minggir, minggir," ucap salah satu orang yang berpakaian keluarga San. Itu dapat dilihat, kalau kekuatan mereka berada di alam dewa ilahi tingkat menengah ke bawah. Saat mereka semua memandang mayat-mayat yang digantung itu, wajah mereka terlihat sangat suram, dan bahkan sangat marah. "Cepat turunkan, dan bawa kembali ke rumah," ucap pemimpin dari kelompok tersebut. Semuanya mengikuti perintah orang itu, tapi saat mereka menyentuh mayat tersebut, hal yang aneh pun segera terjadi. Sebuah api biru langsung membakar mereka, bahkan perlahan-lahan api itu seperti hidup dan merayap ke setiap orang yang mendekat ke mayat itu. "Ah!" teriakan menyedihkan terdengar, lalu dalam beberapa saat 6 dari orang itu telah mati menjadi abu, yang terbakar oleh api biru tersebut. Sesaat sebelum menghilang, itu ada sebuah tulisan yang membuat wajah semua orang di sana bergetar karena ketakutan. "Itu hanyalah permulaan. Kalian semua akan mati," ucap tulisan yang terbuat dari api biru tersebut. Tentu saja wajah para pemimpin yang melihat akan hal itu mulai berkeringat dingin. Dia tidak berani menyentuh mayat-mayat itu, meskipun dia tahu kalau yang digantung itu semua adalah tetua besar dari keluarga San. Di rumah keluarga San, "Sialan!" teriak Dewa Kehancuran saat mendengar berita dari bawahannya. Dia terlihat sangat kesal, karena lebih setengah tetua dari keluarganya mati secara menyedihkan, dan digantung di gerbang masuk kerajaannya sendiri. Yang paling menyedihkannya adalah, mereka mati dengan sangat memalukan di mata Dewa Kehancuran. Karena itulah dia sangat malu dan marah, terhadap orang yang telah melakukan hal itu. Bahkan dia telah memanggil setiap keluarga besar dan kecil, untuk membicarakan masalah tersebut dengan serius. "Kenapa ini hanya terjadi di keluargaku?" ucap Dewa Kehancuran dengan wajah jengkel. "Tenanglah, kita akan tahu saat pertemuan 5 hari lagi," ucap Tetua Agung. "Iya, tapi jika terus begini, maka sebagian kekuatan keluarga San akan hilang," ucap Dewa Kehancuran. Tenang saja, orang yang melakukan itu tidak akan bisa kabur," ucap Tetua Agung. "Tetua Agung, bagaimana mungkin dia tidak bisa kabur? Kemungkinan besar setelah kita mengadakan pertemuan, mungkin saja sekarang orang itu telah keluar atau menghilang dari alam kehancuran," ucap Dewa Kehancuran dengan agak muram. "Aku telah memblokir seluruh tempat perpindahan antar alam, dan sekarang semuanya telah disegel. Jadi, meskipun dia kabur, tentu saja itu hanya akan berada di alam kehancuran ini," ucap Tetua Agung dengan senyum di wajahnya, dan ada senyum juga di wajah Dewa Kehancuran. Dengan ini, berarti tidak ada satupun orang yang bisa keluar maupun masuk ke alam kehancuran, dan hal ini bisa membuat dia dengan bebas mencari pelakunya. Meskipun dia harus membunuh orang-orang yang tidak bersalah sekalipun itu tidak masalah selama orang yang membuat dia kesal ketemu. "Hahaha, kalau begitu, mari kita mulai mencari orang sialan itu. Kita tidak perlu mengumpulkan semua keluarga dalam 5 hari itu," ucap Dewa Kehancuran dengan tertawa puas. "Bodoh. Tetap sesuaikan rencana kita. Biarkan semua itu berada di luar dulu, dan saat pertemuan itu berlangsung,
maka hari itu juga sebagian dari 4 keluarga akan menghilang, ucap Tetua Agung kepada Dewa Kehancuran. Tapi kan, ada leluhur di setiap keluarga yang menjaga. Meskipun mereka terkena cacing penghisap, itu tetap saja kekuatan mereka sangat kuat, balas Dewa Kehancuran. Dia saja tidak berani melawan 4 keluarga lainnya dengan terbuka, karena ada leluhur di alam dewa surgawi yang berada di belakang mereka. Meskipun dia tahu kalau para leluhur itu telah terkena cacing penghisap, tapi belum tentu mereka telah melemah. Kamu tenang saja, aku telah mempersiapkannya, ucap Tetua Agung, lalu menepuk tangannya sekali. Kemudian 4 sosok muncul di hadapan Dewa Kehancuran, dan keempat sosok itu memakai pakaian serba hitam. 2 diantaranya adalah seorang pria, dan 2 lainnya adalah wanita. Pakaian mereka tentu saja sangat dikenal oleh bayi kecil dan Lin Tian. Melihat 4 sosok yang berlutut di hadapan Tetua Agung, wajah Dewa Kehancuran yang tadinya muram, kini menjadi tersenyum. Hahaha, baiklah. Sepertinya Tuan telah benar-benar merencanakan semuanya dengan matang. Aku akan melakukan sesuai perintah Anda Tetua Agung, ucap Dewa Kehancuran. Tetua Agung tersenyum mengangguk, lalu memandang keempatnya dengan senyum puas di wajahnya. Kekuatan keempatnya itu berada di alam dewa surgawi tingkat rendah tahap awal. Dan dengan keempatnya pergi ke rumah 4 keluarga, maka itu tidak akan menjadi masalah untuk menyelesaikan tugasnya, dan merusak 4 keluarga tersebut. Ush, kakak, ucap naga kecil dengan cepat, setelah mereka sampai di kamar Lin Tian. Lin Tian yang diam menutup matanya, itu tiba-tiba saja membuka matanya setelah mendengar teriakan naga kecil. Dia merasa sedikit aneh, karena tidak biasanya si kecil ini berteriak dan memanggil dia kakak seperti itu. Lin Tian segera memandang naga kecil dan bayi kecil yang muncul dengan wajah yang agak muram. Ada apa dengan kalian? Tanya Lin Tian. Naga kecil yang dalam wujud kucing itu meloncat, dan duduk di pangkuan Lin Tian sambil menghelus paha Lin Tian. Kakak, kapan kita menyerang kerajaan kehancuran itu? Aku sudah tidak tahan lagi, ucap naga kecil dengan wajah suram dan sedih. Melihat wajah naga kecil, Lin Tian tidak mengerti dan menanyakannya kepada bayi kecil. Bayi kecil menghela nafas, dan menceritakan semua hal yang dia dapat dan lakukan selama lebih dari seminggu ini. Setelah mendengar hal itu, wajah Lin Tian memerah karena marah. Dia meminta bayi kecil untuk mengeluarkan semua mayat maupun wanita yang masih hidup itu di dalam kamarnya. Saat melihat mayat dan beberapa wanita yang masih hidup, tapi dengan situasi mereka yang bisa dibilang sudah kritis, itu membuat Lin Tian menjadi sangat marah. Leluhur keluarga Lan dan, cepatlah ke sini, teriak Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.